Tuhan yang sudah menuntun menyertai perjalanan saya dari Jawa Barat untuk datang beribadah di tempat sini, sekaligus dipercayakan oleh Gembala untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada pepatah mengatakan, tak dikenal, tak disayang. Haleluya. Namun kita sebagai anak Tuhan, kita boleh pakai itu tetapi hanya sekian persen. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan sudah mengajarkan, mengingatkan kepada kita, di mana kita jangan saja mengasihi atau sayang kepada orang-orang yang kita kenal, tetapi kita juga mengasihi, mencintai kepada musuh-musuh kita. Amin. Haleluya. Nama saya sudah tertera, Pendeta Sony Kordat. Masih langka kalau sini ada orang Manado. Saya dari Manado asalnya. Kalau sini ada orang Manado, marga saya langka di sana. Kenapa? Saya masih keturunan keempat dari Yahudi. Tepatnya Yahudi lari diaspora ke Turki dan keluarga saya ada di sana. Sebenarnya pada pertengahan 2019 kita rencana silaturahmi keluarga yang marganya Kordat yang ada di Turki. Ya, saya sangat senang, tetapi apa yang mau dikata, tiba-tiba kita sudah 1 tahun bikin planning untuk reuni keluarga. Tiba-tiba awal Januari 2019 pecah corona kan. Jadi bulan Juli batal dilaksanakan, tapi katanya mungkin dekat-dekat ini karena corona sudah agak nyaman dan fasilitas mereka yang fasilitas. Saya senang sekali utusan dari marga saya dari Manado, saya ada di Jakarta, salah satunya saya mewakili marga saya yang ada di Indonesia yang ada di Manado. Dan satu hal yang menjadi semangat kepada saya untuk adakan reuni karena mereka tidak ada yang orang percaya kepada Tuhan. Namun katanya pada waktu gereja mula-mula di sana ada yang percaya kepada Tuhan, cuman sekian tahun yang lalu sudah lama. Karena dengan keadaan situasi, ya keyakinan mereka berubah menjadi percaya kepada Muslim. Mereka memberikan salam kepada saya, Assalamualaikum. Saya memberikan salam, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Jadi tidak ada alergi lagi. Jadi mudah-mudahan ya Tuhan berkehendak, mungkin agak dekat-dekat ini, mungkin tahun depan kita adakan reuni. Doakan supaya di sana mereka lagi percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan percayakan kita. Saya Pendeta Sony Kordat, istri saya Warau. Saat ini Tuhan percayakan kami 20 tahun lebih melayani pekerjaan Tuhan yang ada di Depok, Jawa Barat sana, ada di Sawangan. Sudah 20 tahun lebih. Sebelumnya saya juga melayani pekerjaan Tuhan yang ada di Lampung, di Rawajitu. Dan kemudian saya ditugaskan di Pontianak, di Putusibau. Kalau tahu Putusibau, ada di sana. Di Putusibau ada lagi satu malam setengah hari kita lakukan perjalanan untuk naik perahu motor. Dan kemudian saat ini sudah 20 tahun lebih Tuhan percayakan kita pelayanan di Jawa Barat. Saya rasa ini dulu perkenalan saya. Ya, puji nama Tuhan. Mari segera kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan kita pada saat pagi hari yang indah ini. Mengingat waktu sudah jam 9 kurang 15 menit. Mudah-mudahan penyampaian firman Tuhan kita ini tidak terlalu lama, karena ini baru pertama kali saya sampaikan. Tadi pagi saya robah untuk pembacaan atau renungan firman Tuhan saya pada pagi hari yang indah ini. Jadi tadi malam saya bikin baru sampai selesai tadi pagi. Mari kita baca bersama-sama di dalam Lukas pasalnya yang ke-9.
Puji nama Tuhan. Sebaiknya berdiri tanpa disuruh. Tuhan memberkati. Sekali lagi Lukas pasalnya yang ke-9, mulai ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Ayat ini tidak asing lagi dalam pendengaran kita, namun firman Tuhan selalu mengatakan bahwa firman Tuhan itu datang dalam kehidupan kita selalu baru tiap hari. Amin. Sekali lagi Lukas pasal 9 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Kita baca bersama. 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita garis bawahi di situ, yaitu setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang keren di luar organisasi kita tidak lagi kaku mendengarnya, di mana ya GPDI lebih dahulu daripada mereka, tetapi sekarang dalam jumlah mereka lebih banyak. Tetapi jangan kita tawar hati kecewa, karena walaupun kita beribadah kepada Tuhan atau kita datang beribadah kepada Tuhan, Tuhan melihat kedalaman hati kita. Ya, di dalam kita beribadah kepada Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan, Tuhan juga melihat kuantitas atau jumlah, tetapi Tuhan lebih memprioritaskan akan kualitas ibadah kita. Amin. Jadi bukannya datang banyak Tuhan tidak mau, Tuhan lebih mau, Tuhan sangat mau bahkan. Tetapi yang diutamakan dalam kehidupan kita itu kualitas ibadah, iman kita datang kepada Tuhan. Amin. Di mana orang sekarang banyak sekali selalu diikat, diiming-iming dengan janji firman Tuhan. Benar. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Coba kita baca. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Ditampilkan saja. Katanya, kita baca bersamanya. 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya manusia mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Tema khotbah saya pada pagi hari ini yaitu janji-janji Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada pada saat ini karena apa? Karena janji Tuhan. Ya. Kita datang beribadah pada pagi hari yang indah ini karena kita mau menerima, mau mendapatkan janji-janji Tuhan sebagai harapan kita. Karena dalam kita mengiring Tuhan, Tuhan sudah kasih harapan ke depan. Ya. Harapan ke depan yang Tuhan berikan kepada kita yaitu janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan yang kita baca tadi yaitu mereka, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mempunyainya dalam segala kelimpahan, siapa yang tidak mau? Ya. Tetapi ini adalah merupakan dampak konsekuensi. Ya. Di dalam kita mengiring Tuhan. Ya. Salah satu dampak atau konsekuensi di dalam kita mengiring Tuhan yaitu mendapat janji Tuhan dalam hidup berkelimpahan. Jujur sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan, siapa yang tidak mau hidup dalam berkelimpahan? Ya? Apa terlebih kalau imannya goyah, terus datang hidup dalam kesusahan dan penderitaan, bisa imannya luntur sama sekali. Ya? Entah dia sebagai jemaat, walaupun dia sebagai hamba Tuhan, jangan bilang hamba Tuhan itu dia imannya sudah kuat terus, tidak. Iman yang ada dalam kehidupan kita tidak permanen, saudara kasih. Timbul tenggelam. Kenapa timbul tenggelam? Ketika kita dihadapkan dengan suatu persoalan, ketika kita dililit dengan suatu permasalahan,
disitulah mulai ada iman kita jatuh bangun, bukan saja sebagai anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, terlebih kepada hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan isi hati Tuhan, ya, untuk kita bertahan di dalam penderitaan dan kesusahan, toh juga jadi. Saya bukan memamerkan, bukan menjual nama baik hamba Tuhan, tetapi tidak lazim lagi sekarang kedengaran hamba Tuhan sudah lari, meninggalkan pelayanan, meninggalkan suami, meninggalkan istri, padahal mereka hamba Tuhan. Kenapa? Cuma fungsi pertama kali setelah kita selidiki hanya fungsi materi. Fungsi materi, ditambah lagi dia tidak menghargai hak sebagai suami, hak sebagai istri. Itu jadi konflik sehingga terjadi perpisahan alias perceraian yang sama sekali tidak diizinkan oleh Tuhan. Nah, inilah saudara kekasih, realita kehidupan perjalanan hidup iman kita kepada Tuhan. Jadi di sini saudara kekasih, saya katakan, kita baca kembali ayat yang tadi kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-9 tadi, ayatnya yang ke-23, 24, ayat ke-23, katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Amin. Jadi di sini saudara kasih, di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji di mana jalannya mulus-mulus saja. Tuhan tidak pernah berjanji ketika kita diberkati oleh Tuhan dalam pernikahan yang kudus, di mana perjalanan rumah tangga, perjalanan hidup rumah tangga akan mulus-mulus saja. Itu sebabnya sebelum nikah Tuhan katakan alangkah baiknya kita berpacaran dulu. Berpacaran bukan cuma berpacaran yang mereka bilang cinta monyet, tetapi kita mencari tahu karakter calon pasangan hidup kita. Kita cari tahu keadaan keluarga dia, ya. Kita cari tahu latar belakang pribadi calon suami atau calon istri. Kita cari tahu di situ, itu tugas untuk kita pacaran, ya. Gunanya kita pacaran. Kenapa? Kalau kita pacaran hanya pacaran cinta monyet atau bekasih, ketika kita masuk dalam rumah tangga dan ketika kita menghadapi polemik dalam rumah tangga, hancurlah rumah tangga itu. Itu sebabnya bagi muda-muda di sini, kalau lihat itu pasangan itu yang tidak sinkron dengan firman Tuhan, dan kemudian dia bilang putus saja kita hanya karena dengan satu hal negatif, misalnya dia cuma cinta saudara, cinta uang, cuma cinta yang tidak berkenan kepada Tuhan, dia bilang kan putus, apa terlebih sudah terpergok, aduh dia sudah selingkuh, masih pacaran sudah selingkuh. Adik-adik remaja, cowok cewek, pertahankan. Kalau masih pacaran, jangan kotak ganti. Kalau sudah tidak cocok, ya udah, kalau mau putus ya putus, baru cari yang lain. Jangan belum putus ya jatuh udah cari yang lain. Itu permasalahan saudara kekasih. Jadi bikin berantem laki-laki atau perempuan juga berantem, ya kan? Saya pernah mengalami masa muda. Calon istri saya rupanya dia sudah putusin. Dia punya pacarnya itu yang jauh umurnya di bawah saya. Saya dengan istri saya antara 15 tahun. Jadi saya harus akui, dia masih 18 tahun saya nikah. Jadi pacarnya itu dia 18 tahun, sementara saya sudah umur 30 lebih. Saya bilang sama dia, saya sudah di hamba Tuhan. Saya bilang saya mau pulang kampung ini mau cari istri, bukan mau cari pacar, cari istri. Saya dengan dia dulu pacaran dulu. Saya bilang kalau ada pacar kamu, ya, kamu putusin. Kalau kamu suka dengan saya, putusin. Iya, saya sudah putusin. Nah, jadi permasalahan di sini, memangnya sudah putusin, tapi ternyata laki-laki tidak terima dengan
dengan segenap hati. Waduh, namanya orang kampung, dengan dia cinta banget sama saya sama istri saya dulu ya, belum menikah. Saya kena kejaran. Dia bukan begitu di Protestan. Dia kejar saya dengan istri buka tempat ibadah. Saya mau pelayanan. Waduh, saya katakan, ada apa ini? Saudara kasih, saya terima pukulan sebelum saya menikah. Terima pukulan dari belakang, dari kampung ini belum ada listrik dulu yang sampai sama seperti sekarang. Dikejar, dipukul dari belakang, gila. Saya, ada apa ini? Setelah sini, dia mantan pacar istri saya. Saya katakan, saya udah bilang putusin kalau kamu benar-benar mau dengan saya. Sudah saya putusin. Terus kenapa begini? Saya nggak tahu. Setelah dipanggil orangnya, saya katakan, benar. Saya minta maaf, memang kamu sudah putusin, tetapi saya terlalu sayang, terlalu cinta kepada kamu. Aduh, dia terlalu cinta kepada pacar calon istri saya waktu itu, dan saya yang kena korban. Nah, ini saudara kekasih. Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam realita kehidupan kita ini tidak mulus-mulus. Kalau jadi firman Tuhan dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, memang kita akan mendapat hidup berkelimpahan. Tetapi ketika kita sudah melalui proses, ya. Jadi di dalam Tuhan kita tidak berjalan, kita tidak mulus-mulus untuk mendapatkan pacar, untuk mendapatkan pacar dulu lah. Ada banyak persaingan, ada banyak masalah. Untuk mendapatkan istri atau suami ada masalah. Setelah menikah ada juga masalah. Karena ini adalah janji Tuhan. Amin. Orang yang tidak ada masalah, tidak pernah mengalami masalah, saya bisa garis bawahi, dia tidak hidup benar dalam Tuhan. Amin. Karena dia tidak melewati janji Tuhan. Di dalam Tuhan, Tuhan bilang apa? Baca kembali ayat yang ayat 22 itu dia. Ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap, bukan setiap minggu, bukan setiap bulan, bukan setiap tahun, bukan setiap 3-5 tahun. Setiap hari dia memikul masalah, mendapat persoalan. Itu sebabnya saudara kekasih, jangan kita cari soal, jangan kita cari masalah, ya. Cuma dengan masalah ini, sikut-sikutan antara jemaat. Aduh, ya kok baru ibadahku di sini, mentang-mentang dia kayak sudah dikasih perpindahan rayon. Aku nggak mau dia, kena-kenanya Bapak Gembala, Ibu Gembala. Kenapa? Bu Gembala, Pak Gembala, saya udah nggak ibadah sini lagi. Kenapa? Udah nggak ada lagi. Diusut. Aduh, kecemburuan sosial terjadi. Kalau orang itu sudah diangkat oleh Bapak Gembala atau Ibu Gembala, kita aminkan aja. Makasih Pak, makasih Bu. Ya, melayani Tuhan lah dengan tulus ikhlas ya. Kita topang dia, jangan kita cemburu sikut sampai meninggalkan gereja. Ini persoalan di dalam kehidupan kita saudara kasih. Itu sebenarnya Tuhan sudah wanti-wanti. Siapa yang ikut aku, dia harus memikul salib setiap hari. Ya. Dan ini janji Tuhan. Jadi janji Tuhan bukan kita hanya hidup mulus-mulus. Memang kita akan dapat itu kalau realita hidup kita benar-benar kepada Tuhan. Namun persoalan, penderitaan, permasalahan itu tetap mengikuti kita setiap hari. Jadi pertanyaan, apakah kita mau lari menghindar dalam penderitaan itu? Jangan saudara kekasih. Karena Tuhan katakan dalam firman Tuhan, persoalan hari-hari ini, permasalahan hari ini kita harus selesaikan hari ini. Kenapa? Besok ada datang lagi masalah. Tuhan katakan setiap hari. Hari ini masalah, besok ada lagi, bukan tidak ada lagi, ada lagi. Jadi kalau kita tidak menyelesaikan persoalan kita, masalah kita hari ini, besok datang lagi sudah menumpuk. Inilah yang menjadi keresahan, menjadi polemik dalam hidup kita. Aduh, orang bilang ya sabar, tetapi kita harus selesaikan. Kalau kita menunda, itu menumpuk. Kita tunda-tunda untuk tidak selesaikan masalah itu, kita menumpuk masalah. Masalah kecil juga kita tidak dapat selesaikan. Bagaimana kalau itu masalah sudah datang sini berkati, belum selesai masalah satu sudah datang lagi, akan membuat iman kita menjadi rontok saudara, menjadi hancur sama sekali. Itu sebabnya Tuhan katakan kita boleh marah, tetapi jangan sampai matahari terbit. Kalau ada masalah, persoalan, kita datangin. Bu, Pak, Bro, Bapak Gembala, Ibu Gembala, minta maaf. Saya ada sebenarnya kurang enak, begini, tapi minta maaf. Saudara ketika saudara meminta maaf, saudara mendapat
telepon aja minta maaf kan. Dengan cara kita minta maaf di sini saya kasih janji Tuhan akan terrealisasi dalam hidup kita. Amin. Kita pasti diberkati oleh Tuhan karena kita tidak menyimpan dendam. Kita tidak menyimpan akar pahit. Akar pahit itu yang menghambat berkat-berkat kita. Amin. Amin. Haleluya. Berikut 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal yang kedua ayat ke-19 dan 20. Kita melihat di sini ada macam-macam penderitaan yang dialami, ya, yang dirasakan, yang diderita oleh anak-anak Tuhan, juga terlebih hamba Tuhan. Ada jemaat yang berpikir bagi enak aja ibu gembala, bapak gembala, kamu sudah enak, ya. Kita bawa korban, bawa perpuluhan, jangan pernah keluar dalam pikiran saudara itu. Saudara, saya mintakan jangan. Firman Tuhan katakan jangan. Kalau saudara sudah beri berkorban, beri dengan tulus hati, saudara pasti diberkati Tuhan. Saya punya kesaksian sedikitnya. Ketika saya mulai merintis di Jawa Barat, saya hidupnya susah. Didatangi dengan jemaat satu keluarga yang hidup lagi lebih susah dari saya. Kita hidup hamba Tuhan cuma dengan penuh dengan kemurahan. Melayani Tuhan cuma dengan kemurahan, tidak bawa apa-apa, cuma hidup kemurahan. Kita mulai kontrak dan sampai sekarang kita kontrak di sana. Cuma tempat tinggal ya sebesar kasur. Kalau kamar yang saya tempatin di situ tidur tadi malam lebih luas. Tidur di situ, makan udah di situ, masak udah di situ, biasa di belakang. Susah, menderita. Tetapi saya tidak pernah mengeluh. Tiba-tiba ada jemaat datang dari Jawa. Oh puji Tuhan, ternyata secara manusia lebih susah menderita dari saya. Dia ada jemaat juga. Ada keluarga, ada 3 anak. Sebagai manusia, oh Tuhan, dan hidupnya susah. Kita sebagai orang tua rohani, saya juga memberi apa yang saya bisa beri. Dapat bantuan dari luar. Kalau istilah bakar singkong kita potek-potek, bagi-bagi. Kadang kita tidak makan, jujur. Itu saya punya anak masih kecil, sudah tidak bisa kasih minum susu, tidak ada susu dus, tidak ada duit. Dikasih susu kaleng. Susu kaleng lagi. Anak berdua ini ganti-gantian saya ngintip di kaca di kamar. Aduh, anak saya berdua, ada satu dot itu dia saya kejar-kejaran. Satu ambil lagi. Nangis. Sebagai orang tua nangis. Tetapi mau bilang apa? Inilah proses yang Allah bentuk dalam hidup kita. Datang jemaat itu. Saya ajari dengan firman Tuhan untuk bagaimana mau hidup dalam Tuhan harus ada pengorbanan, berkorban untuk Tuhan. Apa yang kita bisa beri. Jangan kita janji-janji. Nanti Tuhan. Datang banyak orang yang begitu kan. Nanti ibu gembala tolong doain saya. Nanti kalau saya sudah sukses berhasil, saya akan menumpang panggilan Tuhan. Lebih baik jangan ngomong begitu. Karena kebanyakan orang yang ngomong seperti itu dia punya perkataan itu berubah. Ketika dia masih susah dia berencana itu bagus. Ketika dia sudah diberkati atau sebelumnya diberkati dia berkata seperti itu, tetapi dia tidak pernah berpikir mau beli mobil Fortuner, Pajero segala macam. Ketika diberkati dia sudah berencana beli rumah mewah, beli segala macam mobil mewah, sehingga yang dia ucapkan kepada hamba Tuhan itu tertunda alias tidak diberikan. Jadi lebih baik dalam hati aja. Tapi dalam hati bukan cuma saya takut mau katakan nanti kalau begini saya nggak jadi berkat. Dalam hati tetapi kita harus ingat kalau Tuhan berkati saya akan berikan. Kalau Tuhan sudah berkati, tetapi sebelumnya itu kita juga tetap memberikan kepada Tuhan. Apa yang kita bisa berikan? Mau ada 1.000 rupiah, 10.000 rupiah kita berikan. Jemaat saya ini saya ajari, dia patuh, dia setia, dia jahit baju pakaian ibu-ibu bagus dia jahit. Tapi saingan itu dia waktu banyak, jadi kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Dia setia, 3 bulan dia setia, setengah tahun. Dia punya suami dapat orderan panggilan kerja. Suaminya udah bekerja, tapi gajinya bawa alat besar 2 juta waktu itu di Kalimantan. 2 juta awal-awal 90 2000-an itu dia. 2 juta 7,5 tinggi.
Dia setia berkorban, kemudian Allah memperhatikan, Allah berkati. Dapat pekerjaan, dia suaminya dapat pekerjaan di Afrika sana, di pantai Gading sana. Luar biasa. Datang kepada kita sebagai hamba Tuhan, Bapak Gembala, terima kasih doa-doanya. Kenapa? Ada apa? Sudah didengar doa-doa Bapak Gembala. Ada apa? Kenapa? Suami saya dapat panggilan mau kerja di luar negeri. Oh, puji Tuhan. Tapi Pak, begini ceritanya. Suami saya kan orang Jawa asli. Bahasa Indonesia juga tidak lengkap. Dia bilang, waktu datang di saya, aduh, saya katakan, memang duluan diri saya suaminya, istrinya, kemudian menyusul suaminya. Ngomong di saya pakai bahasa Jawa. Aduh, istrinya tegur, itu Bapak Gembala kita, dia bukan orang Jawa, cuma kulitnya kelihatan Jawa katanya, tetapi bukan Jawa, dia ngomong Jawa. Begini saja, nggak tahu, istrinya tegur. Pakai bahasa Indonesia, kaku bahasa Indonesia, patah. Nah, orang Jawa asli di pedalaman, kebanyakan mereka bahasa Indonesia ngerti, tetapi karena pakai bahasa hari-hari bahasa Jawa kaku dan tidak lengkap, Pak. Begini Pak, dia mau interview, tapi mau interview orang asing, mau interview pakai bahasa Inggris semua. Jadi maksudnya gimana? Pak, tolong bantu dalam doa biar dia dapat berbicara bahasa Inggris, interview dengan lancar. Saya katakan, masih mendingan mungkin saya mau berdoa untuk dia dapat bahasa roh daripada bahasa Inggris. Saya tahunya cuma yes dan no. Lebih dari itu saya sudah nggak tahu. Saya kata Tuhan, tantangan Tuhan. Inilah proses iman dalam hidup saya. Sebagai gembala saya yang berdoa namun hati duka. Aduh Tuhan. Datang giliran sudah mau sudah dapat panggilan. Itu pakai HP sudah mulai yang Nokia kecil itu dia. Pak, suami saya udah jalan. Ayo kita berdoa, datang. Ibu di pastori. Kita berdoa terus, pantau dalam perjalanan. Begitu sampai di tempat kantor mulai interview, suami telepon, Mas, saya sudah ada di kantor, sudah mau interview. Doakan. Terus istrinya lagi sampaikan kepada saya, Pak, sudah sampai suami saya, Pak. Mana di kantor? Doain, lagi doakan. Namun saya punya pikiran doakan, yakin tetapi aduh bagaimana caranya Tuhan? Saya berdoa aja, Tuhan tolong. Tuhan punya banyak cara. Engkau punya banyak cara Tuhan. Orang juga bahasa Indonesia tak lengkap, apalagi mau pakai bahasa Inggris. Aduh, saya kata Tuhan tolong. Bukan cuma tolong dia, Tuhan tolong saya Tuhan. Karena kita sebagai hamba Tuhan, aduh ini jemaatnya imannya masih keliru. Saya pikir kalau dia tak berhasil Tuhan, kehilangan jemaat lagi saya Tuhan. Sudah susah datang Tuhan, cari jemaat datang Tuhan. Aduh, dia pasti dia apa? Dia kecewa kalau suaminya tidak dapat pekerjaan, tidak lulus di interview, karena pekerjaan sudah dapat, tapi interviewnya juga pegang alat besar. Setelah sudah masuk, Mama saya sudah masuk di ruangan, sudah masuk. Pak udah masuk ruangan, Pak tolong Pak, kita lagi berdoa Tuhan, tolong Tuhan. Saya sudah kehilangan kata-kata, selain saya cuma bilang Tuhan, Engkau punya banyak cara. Saya tak tahu juga Tuhan bikin cara bagaimana. Pokoknya saya berdoa, Engkau punya banyak cara Tuhan. Sudah setengah jam tidak datang interview. Pak, sabar ya Pak, tunggu ya, ini dalam proses perjalanan. Sudah setengah jam, tiba-tiba telepon suaminya, Ma, ini orangnya sudah datang, sudah bilang siap-siap ke Jakarta. Katanya siap-siap, suaminya udah siap, udah duduk manis, mau interview ini. Begitu datang orang, ya kulitnya kulit Jawa tapi maaf ya, agak gelap dikit. Dikira gigi juga tinggi besar, dikira ini orang Nigeria ini dia. Dia sudah dudak. Pakai bahasa Inggris bagaimana? Ternyata begitu datang, dia pakai bahasa Indonesia. Bapak orang Indonesia asli? Iya. Suku mana? Batak, Sangir, Papua, NTT, dia udah bilang semua. Kulit-kulit yang mirip-mirip kita ini. Saya orang Jawa. Waduh, beda orang Jawa. Begitu Bapak bilang dia orang Jawa, Bapak ini yang interview sambut dengan bahasa Jawa. Oh haleluya, saya bilang yang interview dia bukan orang asing, tetapi orang Jawa. Haleluya, dari 2 gaji 2,5 juta, 2 juta satu bulan, dia melonjak 30 juta satu bulan. Siapa mau sangka ini cara Tuhan?
setia memberi. Dengan apa saja mereka datang memberi. Saya sudah ajaran setia. Luar biasa pertolongan Tuhan. Setiap setengah tahun dia naik pindah tugas kira-kira 2 bulan, tetapi gajinya terus jalan sambil mau cari lagi dapat pekerjaan lain. Saya sudah ajarin bagaimana dia berbuat baik. Jadi setiap kali dia berhenti pekerjaan mau cari pekerjaan lagi, dia dapat pekerjaan, dia setia, mulu hasil dia kasih, berpeluang dia kasih, berkorban kasih, luar biasa. Dan Tuhan berkati. Dan singkat cerita sampai dia mencapai 100 juta satu bulan. Luar biasa. Orangnya yang sekolah cuma kelas 3 SD, saudara kasih. Cuma dia ada keahlian bawa kendaraan berat sampai 100 juta satu bulan. Nah disinilah saudara kasih. Dia tidak mempertahankan kesetiaannya di dalam dia mengiring Tuhan. Sudah mulai sombong. Amen. Dalam kesombongannya si ibu ini tadinya yang bagus sekali sudah mulai sombong. Ibadah bikin pagi dia robah, bikin sore. Aduh, jemaat lain sudah bilang apa? Aduh, Pak, jangan begitu, jangan begini. Mentang-mentang mereka banyak bawa-bawa korban banyak, saya bilang bukan seperti itu. Saya juga hati saya sudah tidak enak, tapi saya tunggu mau tunggu. Bersyukur ada ibu sudah bilang, jadi saya sudah mau tegur, jangan. Dia sudah tersinggung, saya bilang, oh, kalau ibu mau datang tidak apa-apa, tetapi jangan robah itu jadwal jam ibadah. Oh, kalau bapak mau dengar saya begini-gini, dia sudah mulai atur pelayanan pekerjaan Tuhan. Sampai saya bilang, Bu, ibu sudah diberkati, Bu, jangan begitu sama Tuhan. Ibu begitu sama saya, sama Tuhan. Dan iya, saya berdoa. Oh, bukan saja bapak yang berdoa, saya juga berdoa di rumah. Oh, haleluya, saya katakan betul. Saudara masih ingat? Ketika bangsa Israel berontak kepada Tuhan, Tuhan sudah bilang kepada Musa, aku akan memusnahkan bangsa Israel. Tuhan sudah bilang, aku akan musnahkan. Tetapi datanglah Musa, hamba Tuhan itu. Dia bermohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, jangan Tuhan, tolong Tuhan. Kita melihat hati seorang hamba, hati seorang kepala. Dia berdoa kepada jemaat-jemaat yang sudah salah dan berdosa kepada Tuhan, sudah membuat pelanggaran kepada Musa. Musa berdoa dan akhirnya apa? Tuhan dengar Musa. Tuhan tolong bangsa Israel melalui doa-doa Musa. Amin. Jangan memandang enteng hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu diembankan dengan satu tugas dan pekerjaan Tuhan yang begitu berat secara logika. Terkadang kita hamba Tuhan tidak makan, tidak minum. Kita sakit, kita mendoakan jemaat. Kita tidak makan, tidak minum karena tidak punya, dan juga punya, tapi kita rela untuk berpuasa untuk jemaat supaya jemaat diberkati. Amin. Jangan coba-coba untuk meremehkan hamba Tuhan. Dan sekarang singkat cerita, yang si bapak ini dari gajinya 100 juta sekarang 1,5 juta. Ngojek online di Jakarta sudah banyak saingan. Jadi saya mau katakan jangan coba-coba untuk meremehkan Tuhan. Padahal ibu, saya bilang ibu, ini proses Tuhan, ibu harus ikutin. Enggak, udah cukup begini. Dia nilai pelayanan pekerjaan Tuhan dengan uang yang Tuhan percayakan kepada dia. Dari gaji 100 juta sekarang ojek. Dia bilang pendapatan suami saya Pak 1,5 juta. Puji Tuhan kalau dapat 2 juta, 2,5 juta ojek online. Dalam hati saya katakan, dan dia sudah ibadah di saya, sudah pindah dari gini. Saya bilang ke hati saya, udahlah. Saya cuma bilang inilah proses Tuhan. Tapi kalau mau jujur, kalau mau jujur juga itulah akibatnya. Anak-anak Tuhan yang meremehkan pekerjaan Tuhan, yang meremehkan hamba Tuhan. Kalau saya mau open bisa-bisa aja. Itu sebabnya saya katakan kepada saya jemaat Tuhan, kita di dalam Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan harus melalui proses. Kita melihat Lukas tadi pasal yang ke, kita mau masuk 1 Petrus tadi. 1 Petrus pasal yang ke 1 Petrus pasal kedua ayat 19. Saya bacakan aja. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Amin. Bukankah di antara kita banyak yang banyak kali syik iman kita karena gara-gara suami, gara-gara istri, gara-gara orang tua, gara-gara anak? Bukankah seperti itu? Atau gara-gara teman kita?
berpisah, cerai. Kita tidak mau mengalami proses itu daripada Tuhan. Cuma masalah kecil kita tidak mau selesaikan. Tadi saya katakan ini macam-macam penderitaan atau proses yang kita alami dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Kita selalu didahului dengan persoalan, kita selalu disertai dengan persoalan. Tetapi kalau persoalan itu kita serahkan di dalam tangan Tuhan, Tuhan pasti membela kita, Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Kesalahan suami sudah sabar aja, istri sudah bikin salah, sabar aja. Istri pun sudah selingkuh, kita doakan dia, biar dia balik daripada jalannya benar. Saya hamba Tuhan yang tidak percaya kepada kawin cerai kawin lagi, karena itu tidak ada dalam kitab. Maaf, saya tidak bilang maaf. Ini firman Tuhan. Saya sama sekali karena sudah bongkar ayat dalam berapa bahasa. Tidak ada ayat yang menyokong boleh, tidak ada. Jadi kalau istri sudah buat kesalahan, suami itu sudah buat kesalahan yang kecil-kecil, kita doain dia, maafin dia, ya kan? Kita rayu, sebagaimana waktu kita sebagai laki-laki merayu dulu akan waktu pacar, apa kabar? Kita gombalin istri kita. Mana lebih baik kita mau gombalin istri kita? Kita mau gombalin suami kita atau suami orang atau istri orang? Ya kan? Istri sudah salah, suami sudah salah, kita maafin dia, kita tegur dengan penuh kasih sayang. Daripada kita berpikir, aduh, emang lu juga yang bisa, ya kan? Jangan lu kira, makan aku masih banyak, masih ada yang belum menikah loh, dia masih tunggu aku. Jangan ada pikiran yang lewat, ada apa yang lewat di pikiran kita, jangan pernah ada. Itu iblis benar-benar mengingatkan, tapi kita hilangkan dalam pikiran kita itu. Karena ini adalah merupakan taktik-taktik daripada kuasa kegelapan untuk melemahkan, untuk menghancurkan akan iman persekutuan kita kepada Tuhan. Amin. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan. Yesus juga tanggung, ya, tanggung penderitaan orang banyak, apalagi kita. Cuma kesalahan istri, cuma kesalahan suami, cuma kesalahan Bapak Gembala itu Gembala. Ya saudara kekasih, Bapak Gembala, Ibu Gembala, kita hamba Tuhan manusia juga. Jangan kita lihat kesalahan Gembala, hamba Tuhan. Kita juga normal, masih manusia. Kita doain kalau dia bersalah. Karena ketika kita memaafkan, mendoakan kesalahan orang lain, apakah lebih hamba Tuhan, kita dapat berkat sama kasih, dapat pahala yang besar daripada Tuhan. Ya. Mana kita mau kejar di hidup kita, apa pahala dari Tuhan? Kita mau kejar daripada Tuhan janji-janji Tuhan. Bukan saja janji Tuhan dalam bentuk positif mendapat berkat, kekuatan, kesehatan, tetapi kita juga diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk mendapatkan janji daripada Tuhan dalam bentuk penderitaan, dalam bentuk kesusahan. Namun kalau kita sabar, taat dan setia, janji Tuhan itu untuk hidup berkelimpahan, hidup senang akan jadi dalam hidup kita, saudara. Amin. Sudah setengah jam ya. 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ketiga. Dua Petrus pasal yang kedua ayat ketiga. Hidup dalam proses pembentukan. Janganlah kita memberi izin diri kita disesatkan orang lain. Nah, kita baca dulu ya. 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ketiga. 2. Saya baca aja, saya benar. Dan karena serak. Saya baca ulang ya. Karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Yang kita garis bawah di sini baik yang pertama, dan karena serakahlah guru-guru palsu atau ajaran-ajaran palsu itu akan berusaha mencari keuntungan
terima kasih. Tetapi banyak orang yang memuji orang ada maksudnya. Ya kan? Ketika lewat bapaknya, si bapak ganteng banget, bapak hebat, ada mungkin pikiran negatif dia. Datang lewat ibu, ibunya cantik dulu, begini luar biasa. Ada rencana dia yang jahat, mungkin pinjam duit, ya kan? Tapi dia rayu dulu, kata isapan jempol, dia angkat. Hati-hati kita akan dipuji oleh orangnya. Hati-hati. Kalau memang oke kita tahu terima kasih. Tetapi kita ada pikiran, kamu muji aku, apa maksudnya? Ya kan? Apalagi kita memuji istri orang, memuji suami orang, sementara pasangannya ada. Kalau istrinya memang terbuka, kenapa kamu puji-puji istri saya? Ada maksud apa kamu, ya kan? Terjadi juga dalam kita kehidupan manusia banyak yang terjadi seperti itu. Ini cantik banget tuh gini-gini. Istrinya sudah rayu-rayu, udah gombal-gombal yang nggak benar. Ya, banyak yang terjadi seperti itu kan. Jangankan secara terus terang di HP juga banyak yang selingkuh di HP, akhirnya udah lari, kabur. Hati-hati kalau kita dipuji. Ya, pepatah mengatakan kalau kita dipuji jangan apa, kalau manis jangan langsung ditelan, pahit jangan langsung kita muntah. Kita hati-hati. Terima kasih tapi hati-hati. Ada maksud apa dia ini? Aduh, mungkin meminjam uang ini. Boleh aja meminjam uang, kalau dikembaliin gimana? Akan jadi persoalan dalam rumah tangga kan? Hati-hati. Dan berikut kita lihat proses Kejadian pasalnya kelima, ayat yang keempat dan kelima. Tidak lazim lagi ini pembacaan kita, tapi tidak apa-apa kita baca aja. Dua ayat ini, Kejadian 45 ayat 4 dan 5. Kejadian pasal ke-45 ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Amin. Kita sudah tahu ceritanya Yusuf ini, ya. Pertama kali Yusuf dijahati oleh saudara-saudaranya, dia tetap sabar, karena dia sudah siksa menderita. Kemudian dia dijual pada saudagar, ya, atau pedagang. Dia sabar lagi, sudah dijual, kemudian dia sampai lagi kepada Potifar, istri Potifar lagi memfitnah dia, dan kemudian dia masuk ke dalam penjara. Dan akhir prosesnya itu dia menjadi orang kedua di tanah Mesir. Itu karena apa? Kita harus taat dan setia untuk menjalani proses dalam hidup kita. Amin. Susah, iya, susah. Menderita, iya, menderita. Siapa yang tahan untuk difitnah? Ya, dan apalagi fitnah oleh istri suami atau orang lain yang kita sudah pernah berbuat bagus, sudah banyak kali kita tolong dia, kemudian dia fitnah kita, sakit, iya kan? Tetapi firman Tuhan mengajar, kalau kita mau berhasil, kalau kita mau sukses, kita harus melalui proses daripada Tuhan. Amin. Dan kemudian kita masuk di dalam pembacaan berikut, 2 Korintus pasal yang ke-11. Kita melihat di sini proses di dalam kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan cuma pendeta-pendeta, gembala-gembala, tidak, bukan cuma hamba Tuhan. Melayani Tuhan adalah jemaat-jemaat juga. Kalau jemaat-jemaat sudah melayani Tuhan, jemaat-jemaat juga adalah hamba Tuhan. Firman Tuhan mengatakan ketika kita memberikan secangkir air, saudara juga sudah jadi sebagai hamba Tuhan. Amin. Kita melihat proses penderitaan di dalam kita melayani Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23. Kita baca ayat 23. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23. Dua Korintus pasalnya, coba ditampilkan, bisa? Baca ya. Sebentar ya. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila.
lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ini perkataan Paulus menjawab akan perkataan rekan-rekan dia. Perkataan daripada jemaat-jemaat Tuhan yang cuma membanding-bandingkan di dalam dia mengiring Tuhan, di dalam dia melayani Tuhan. Dia membandingkan, saya ini dirayu ini, saya capek. Saya ini berbuat ini, aduh capek. Saya berkorban. Langsung dengan spontan Paulus menjawab. Dia katakan, apakah mereka pelayan Kristus? Ini kabarnya tidak ada. Karena Paulus katakan, apakah mereka hamba Tuhan, pelayan Kristus? Kalau mereka hamba Tuhan dan mereka coba-coba untuk membandingkan saya dengan mereka, dia katakan, aku berkata seperti orang gila. Sebagai manusia dia katakan, aku lebih lagi. Dia bilang, kalau secara manusia, saya lebih lagi banyak menderita, mengalami penderitaan kesusahan di dalam mengiring Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Aku lebih banyak berjadi lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ada kan coba-coba, enak aja. Bapak gembala, ibu gembala, udah terima ini begini, enak aja. Kalau itu hamba Tuhan gembala yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan isi hati, dia mempertanggungjawabkan akan jemaat-jemaat yang Tuhan kirim kepada dia. Saudara kan sudah punya keluarga kan, ada anak-anak. Ribet nggak kalau punya 5 anak? Mau urus 5 anak, karakternya beda-beda. Waduh, ribetnya minta ampun. Apa terlebih sebagai punya kapasitas misalnya dia ada 100 kakak, suami istri dan 2 anak, 4 orang, 4 kali 100 berapa? 400 jiwa, 400 otak, 400 karakter pikiran manusia yang harus bapak gembala atau ibu gembala bertanggung jawab kepada Tuhan. Amen. Yang setiap malam, pagi siang malam dia duduk di kaki Tuhan, berdoa berpuasa untuk mendoakan akan jemaat dalam sakit, dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam permasalahan. Itu tugas supaya hamba Tuhan yang benar-benar melayani Tuhan. Jadi jangan pandang dia kalau gembala-gembala begini, jangan ada dalam pikiran. Terus saya mengatakan seperti ini, di luar sana ada. Mereka membanding-bandingkan, enak aja sama Tuhan, udah punya mobil begini. Ini janji sama Tuhan, itu janji. Tapi di dalam prosesnya cuma nggak tahu bagaimana penderitaan. Sudah sakit telepon, Pak gembala itu gembala ini, anak saya, suami saya sakit. Dulu kan belum nyampe, harus pergi jalan, doakan. Saya alami dulu. Saya dalam pelayanan perpisahan sampai sekarang perpisahan. Saya pakai sepeda. Malam pergi mendoakan, tengah malam mendoakan jemaat. Pergi tanggung jawab. Jadi bebannya yang Tuhan berikan kepada kita, persoalan yang masalah yang Allah berikan, percayakan kepada kita ini. Kalau kita jalani dengan sungguh-sungguh, di ujungnya ada janji berkat yang Tuhan berikan. Amin. Di dalam ayat yang ke-24, di situ Paulus mengatakan dia 5 kali disesat. Coba baca aja 24. 5 kali aku disesat. Orang Yahudi setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Bayangkan, dia bukan cuma menderita mati, mendapat pukulan 40 kurang 1, 39 pukulan yang dia harus alami dengan dia pergi melayani pekerjaan Tuhan. Tanggungan sebagai Tuhan bukan ringan, berat. Ya mungkin sekarang kita tidak dapat pukulan langsung daripada jemaat, tetapi pukulan dengan kata-kata yang tidak memberikan berkat, tidak memberikan semangat, mengucapkan iman daripada gembala, itu sudah pukulan sama kasih. Datang melaporkan masalah, itu begini, aduh mana begini, itu gembala begini, pukulan itu. Karena kita tidak dapat laporan negatif kepada dari jemaat, dan seolah-olah apa? Dari pukulan dalam hidup kita. Cuma kira kita sama Tuhan kalau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika jemaat sakit, dikira kita hati kita tidak terbeban untuk sakit. Kita menolong mengatur menolong Tuhan, tolong Tuhan, sembuhkan jemaat ini Tuhan. Tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita sama Tuhan. Dan kemudian ayat yang ke-26. Kita bacakan terus ayat ini, tidak lama lagi. Mengenai 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya
Saya melihat Tuhan, saya katakan sudah 30 tahun lebih saya mau jadi hamba Tuhan, tetapi dari dulu sampai sekarang terpisah. Itu sebabnya salah satu saya di tempat sini, maaf, karena saya masih ngontrak, dan juga di pihak lain saya katakan sebagai manusia tumben, saya di situ tidak ada orang yang berikan kepercayaan lagi untuk kontrak rumah mereka, untuk tempat ibadah. Tapi satu orang ini orang Muslim, tiba-tiba tentang hatinya dirubah oleh Tuhan. Saya tahu itu dirubah oleh Tuhan. Rumahnya mau dijual kepada kita pakai. Saya katakan, kamu nggak salah bu. Nanti kamu ketahuan gimana? Oh itu rumah saya kok. Biasanya nggak boleh. Rumah mereka bukan cuma satu kali kita ngontrak, baru 2-3 hari. Maaf bapak ini Nasrani ya? Iya. Bapak ini pendeta ya? Dia tahu dari mana? Itu setiap pagi kita dengar haleluya dengan musiknya yang bersih. Aduh, iya kenapa bu? Maaf. Sepertinya rumah ini mau dipakai anak saya dari Bekasi. 2 hari. Hari ketiga sudah bilang kita dikosongkan aja. Bilang bu kasih waktu 2-3 hari saya mau cari kontrakan, bukan secepat itu. Atau 1 minggu nih bu. Bayangkan baru pindah. Itu dibilang lagi keluar. Jadi ada umat Muslim yang menjual rumah dia kepada kita. Rumah di situ saat ini dia punya harga 700 juta. Dia jual kepada saya cuma 400 juta, setengah. Saya bilang Tuhan, ini sudah dari Engkau Tuhan, tolong Tuhan. Jadi sekarang saya cari dana kontrakan, saya cari dana juga untuk pembelian rumah tempat ibadah. Dan rumah tempat ibadah itu jujur ada di tengah-tengah. Sama seperti ini. Saya lihat di tengah-tengah. Kiri kanan bukan seimbang. Dan teman-teman hamba Tuhan mengatakan, dan cuma juga katakan, Pak, apa enggak salah? Bukan cari aja di ujung. Sebenarnya saya mau ada di ujung, mau, tetapi apa mereka izinkan? Tanah aja. Mereka izinkan menjual tanah mereka, enggak bisa. Tapi ini walaupun tengah-tengah saya katakan, ini kalau Tuhan sudah percaya, saya akan jalani. Tuhan pasti tolong. Sudah kasih diskon, saya awalnya kasih diskon 50%. Saya bilang, kalau Tuhan izinkan, saya akan saya mau Tuhan. Walaupun dikatakan mayoritas mereka, saya tidak pusing. Saya bilang, saya positif aja. Yang mendengarkan itu, kita beribadah Tuhan pasti jalan mereka. Mereka akan bertobat, mereka akan menerima Yesus. Itu aja saya punya apa ke depan. Saya tidak mau pikir yang aneh-aneh, yang negatif, enggak. Saya mau pikir yang positif, karena Tuhan pasti tolong. Saya ada di situ untuk melayani Tuhan. Tahu berapa kali saya mau dipukul di situ, diancam berapa kali. Tapi Tuhan tolong saya, Tuhan lepaskan saya. Di tempat yang saya tinggal itu seorang teroris, orang kasih. Saya kan cuma mau duit. Ada itu teroris yang dicari, saya dapat miliaran. Sudah diumumkan, dapat berapa itu waktu 2 miliar, 3 miliar. Kalau ketemukan orang itu sepertinya ada di kuping saya. Saya mau cari kontrakan. Dari jalan, rumahnya ke bawah. Udah ada orang 3, 4, 5 orang. Mereka ngerokok, minum alkohol. Saya pergi. Masuk ke dalam, ada pintu, muka belakang dibuka. Belakang dibuka, di depan nggak dibuka, belakang, saya waktu belakang. Kok misi? Rumah ini mulai kontrakan enggak? Enggak, sudah masuk di kamar mereka. Saya ketok pintunya kamar. Pak, misi Pak, saya mau cari kontrakan, ada rumah nggak beli pintu rumah ini beli kontrakan enggak? Karena saya lihat mereka nggak tinggal situ. Nggak ada yang keluar. Tuh, saya tunggu situ kira-kira 15 menit, nggak ada yang keluar, saya keluar. Satu minggu kemudian dipatok di situ tembak mati terus di situ. Saya katakan Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau mungkin saya maksa orang itu, saya mungkin bukan karena apa, saya masuk tembak di situ. Karena teroris. Tapi Tuhan melindungi itu saya. Amin. Ayat yang berikut, ayat yang ke-20 berapa ini? 26 27. Aku banyak menjadi lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Aku banyak kali menjadi lelah dan bekerja berat. Saya hamba Tuhan, melayani Tuhan, tapi saya juga bekerja sama kasih. Kebun orang saya datangin, saya kerja tanamin singkong, tanamin sayur-sayur, rempah-rempah. Enggak sebesar, enggak besar, tapi cukup. Tanam pisang cukup. Ini bayam ini ada itu tanah sudah lama dikerja, saya kerja, kemudian tumbuh sendiri bayamnya. Udah 2 bulan belum habis. Saya petik bertunas, udah 2 bulan belum habis. Saya katakan
istri saya, kalau kita beli bayar, satu ikan juga 2.000. Kalau cuma satu ikan kecil, nggak cukup kita keluarga orang banyak. Jadi saya bekerja keras. Saya juga dagangan, jangan sama kasih jual apa yang saya bisa jual. Yang penting halal, itu untuk pelayanan. Aduh, kalau mau dipikir, kalau jual di pinggir jalan Jakarta, macam-macam itu, preman-preman datang minta bodong, nggak sesuai dengan pendapatan. Kadang-kadang saya ngabuk pada mereka. Saya alami juga ini, dan kemudian ayat yang sekarang 28. Ayat ke 28, dan dengan tidak menyebut banyak hal yang lagi, banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua. Kita baca kembali ayat ini sama-sama. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Amin. Tugas sebagai gembala, tugas sebagai maksud hamba Tuhan. Kita banyak diperhadapkan dengan kesusahan, karena kita bisa kerja-kerja. Tapi semuanya itu untuk melayani pekerjaan Tuhan dalam kapasitas jemaat-jemaat Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, Roma pasal 18. Ini tidak masih lagi dalam pendengaran kita. Roma pasal 18 ayat yang ke-18. Roma pasal 18 Roma 8 ayat 18. Ayat yang terakhir. Roma 8 ayat 18. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Secara manusia susah menderita kita dengan Tuhan. Ya ada. Banyak kali kita mungkin lapar. Kalau macam jalan pintas bisa kita mencuri, bisa dorong-dorong, ya kan? Tetapi kita rela menderita. Cari untuk sesuap nasi hanya sehari, yang penting itu halal. Kita menderita, tetapi Tuhan katakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan yang kita zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Tahanlah dalam penderitaan, sabarlah dalam proses Tuhan. Sebab kita dijanjikan oleh Tuhan akan diberikan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Amin. Di dalam Tuhan, ini adalah firman Tuhan yang sudah sampaikan. Biarlah lewat firman Tuhan ini 40 menit benar-benar menjadi kekuatan dalam hidup kita. Di dalam kita menginginkan melalui Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah banyak penderitaan dan kesusahan yang harus kita alami, kita jangan pernah melepaskan keyakinan dan kekuatan kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan katakan dalam firman Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan masalah-masalah apapun juga, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena sekuat-kuatnya kita tidak mampu, kita tidak dapat untuk melaksanakan atau menyelesaikan persoalan. Tetapi hanya Tuhan yang dapat menyelesaikan persoalan-permasalahan yang kita alami. Haleluya. Hanya bisa lari kepada Yesus. Kita nyanyikan pujian ini. Amin.